Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royadi dengan NIM 0488352243. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Berikut soal tugasnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis VJS sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode judul. Kategori mata kuliah, kategori, daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari 10 UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, kurang dari jumlah safety stok, safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Terapkan fitur di VJS di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Memberikan status kosong dan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks warna merah apabila stok sama dengan kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap file. Baik, di sini saya sudah membuat struktur folder sesuai yang diminta pada soal tugas. Dan saya menambahkan logo UT sebagai untuk memperindah tampilan. Baik, langsung saja kita coba. Baik, di sini menampilkan logo Universitas Terbuka yang tadi saya tambahkan. Cita UT, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan stok bahan ajar, monitoring distribusi, dan tracking pengiriman bahan ajar secara digital. Berikut menu utama yang telah saya buat, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring DO, rekap bahan ajar. Informasi bahan ajar yaitu melihat data stok bahan ajar, lokasi rak, dan status stok setiap UPBJJ. Tracking pengiriman, melakukan tracking pengiriman bahan ajar berdasarkan nomor delivery order. Monitoring DO, monitoring progres distribusi bahan ajar ke seluruh wilayah UPBJJ. Dan terakhir rekap bahan ajar, menampilkan laporan rekapitulasi stok dan distribusi bahan ajar. Kita berfokus kepada dua menu utama ini.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman informasi bahan ajar. Pada halaman ini saya menggunakan Vue.js untuk menampilkan data stok bahan ajar secara real time menggunakan V4. Berikut data yang ditampilkan yaitu cover buku seperti ini, kode mata kuliah seperti ini, judul buku, kategori UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok, safety stock, harga, status, dan catatan. Saya juga membuat saya juga telah membuat fitur filter berdasarkan UPBJJ, filter berdasarkan kategori, sorting data berdasarkan judul, jumlah, dan harga, dan filter status stok menipis atau stok kosong. Baik, di sini juga saya menambahkan reset filter. Kita coba filter Puji Jakarta. Ya, smooth seperti ini. Reset filter, dia kembali. Saya juga menambahkan fitur edit. Ya, seperti ini tampilannya. Baik, pada bagian status, warna hijau menandakan aman. Warna orange menandakan menipis dan warna merah menandakan stok kosong. Saya juga telah membuat fitur tambah data bahan ajar, masukkan kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, jumlah, safety stock, harga, catatan, dan gambar. Pada halaman ini saya menggunakan Computed untuk filtering data, Methods untuk edit data dan tambah data, VModel untuk binding form input, dan VIF untuk status stok. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Tracking Delivery Order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Penomornya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Misal, DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local theme. Total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Indeks HTML menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Stok HTML halaman 1, stok bahan ajar wajib. Tracking HTML halaman 2, tracking DO wajib. CSS, style CSS ringan, opsional. JS, stok app, JS, logika view untuk stok HTML. Tracking apps.js, logika view untuk tracking HTML. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Kita akan fokus ke tracking pengiriman. Ya, di sini sudah tersedia. Di sini saya telah membuat fitur tambah delivery order dengan generate nomor dia otomatis seperti ini. Dengan memasukkan NIM, nama, ekspedisi, kita pilih JNE reguler dan JNE Express.
paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Misalnya di sini kita memilih eh, paket bahan ajar pengantar ilmu komunikasi. Maka otomatis harganya akan seperti ini. Harga 180.000. Tinggal kita tambahkan delivery order. Baik, selanjutnya kita akan mencoba fitur cari tracking delivery order. Masukkan nomor DO. Misal di sini saya masukkan 2025 DO 2025. Oke. DO 2025 strip 001 yang sebelumnya sudah didaftarkan. Cari atau tracking. Nomor DO tidak ditemukan. Oke, berarti salah. Kita cek di sini. Oh, nolnya kurang 1. Oke, kembali. Ya, seperti ini. DO 2025 strip 0001, nolnya 3 kali. Kita coba tracking. Oke, tampilannya seperti ini. NIM 12345 sampai 9. Nama di sini saya ganti dengan nama saya. Ekspedisi JNE paket UT 001. Tanggal kirim 2025, tanggal bulan 8, tanggal 25. Total 120.000. Dalam perjalanan, riwayat perjalanan sesuai yang diminta pada tugas. Tanggal 25 bulan 8 2025 pukul 10 lewat 12.20 detik, penerimaan di loket Tangerang Selatan. Jam 14 lewat 7 menit 56 detik, tiba di Hub Jaksel. Tanggal 26 bulan 8 2025 jam 8.44 lewat 1 detik, diteruskan ke kantor tujuan. Baik, demikianlah penjelasan dan demonstrasi aplikasi website Cita UT berbasis VJS yang telah saya buat. Dari tugas ini, saya belajar mengenai dasar penggunaan VJS, reaktif data, binding data, filtering data, manipulasi array object, pembuatan website interaktif. Terima kasih kepada dosen pengampu atau Bapak tutor. Demikianlah tugas ini saya kerjakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.